Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasid dari kelompok 3. Dan ini teman saya. Saya Ade Avani Mianti dan ini teman saya. Saya Farhan Ridwan Harun dan ini teman saya. Saya Fadil Radirajo ingin mempresentasikan ragam dialog. Ya, yang pertama ada pengertian teknik dialog dan ragam dialog. Ragam dialog atau juga disebut dialog style merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Tujuan perencanaan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni aspek ramah dengan pengguna. Nah, yang kedua ada sifat penting dan karakteristik ragam dialog interaktif. Sifat penting ragam dialog interaktif yang pertama itu ada inisiatif, sifat dasar sembarang dialog yang akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi dialog. Inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanda ketangkapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Karakteristik utamanya adalah bahwa dialog itu terdiri atas kumpulan pilihan yang telah didefinisikan sebelumnya. 2. Keluasan. Sistem yang luas atau fleksibel adalah sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Karakteristik penting dalam mencapai keluasan adalah bahwa sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna, dan bukan pengguna yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka sistem yang telah ditetapkan oleh perancang sistem. 3. Kompleksitas. Antarmuka tidak perlu dibuat atau digunakan lebih dari yang diperlukan, karena tidak ada keuntungan yang diperoleh, malah akan membuat implementasinya lebih sulit. Dalam sebuah program aplikasi, perintah-perintah yang ada dapat diatur sedemikian rupa sehingga membentuk semacam struktur pohon hierarki perintah. Hierarki ini dapat dimanfaatkan untuk menyatakan kelompok-kelompok perintah yang mempunyai karakteristik yang saling berkaitan satu dengan yang lain. 4. Kekuatan. Kekuatan didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Pengguna, atau khususnya pengguna ahli dan sudah berpengalaman, biasanya akan memberikan respon positif akan ketersediaan perintah-perintah yang powerful, dan sebaliknya, dapat merasa seperti tersiksa apabila harus melakukan sejumlah aktivitas untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Aspek kekuatan dapat berbenturan dengan aspek keluasan dan dapat mempengaruhi kompleksitas sistem. 5. Beban informasi. Ragam dialog yang terjadi antara komputer dengan manusia lebih menitik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna. Agar penyampaian informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan level pengguna. Karakteristik ragam dialog interaktif. 1. Konsistensi. Konsistensi penting untuk membantu user dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Konsistensi harus diterapkan pada semua aspek perancangan user interface. Perintah mempunyai sintaks yang standar. Urutan parameter mempunyai tata letak yang konsisten. Format data entry sesuai dan kompatibel dengan format tampilan data. 2. Umpan balik. Diperlukan agar user mengetahui apakah yang sedang dikerjakan oleh komputer, sehingga user tidak menunggu dalam kebingungan. Misalnya, jika terjadi kesalahan komputasi, maka komputer menampilkan suatu pesan kesalahan yang sesuai. 3. Observabilitas. Dapat dicapai apabila sistem berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi user, meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya sangat rumit. Hal ini sering sukar diperoleh, khususnya jika model sederhana dari aktivitas internal yang rumit perlu disajikan kepada pengguna. 4.
Kontrolabilitas merupakan kebalikan dari observabilitas, yaitu sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Agar tujuan ini tercapai, antarmuka harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat menentukan di mana sebelumnya berada, di mana sekarang berada, kemana ia dapat pergi, apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. 5. Efisiensi dalam sistem komputer yang melibatkan kinerja manusia dan komputer secara bersama-sama adalah throughput yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Jadi sekalipun efisiensi dalam aspek rekayasa perangkat lunak, sistem menjadi sangat penting jika mereka berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Seringkali perancang lebih memilih untuk memanfaatkan hasil teknologi baru untuk meminimalkan biaya pengembangan sistem. 6. Keseimbangan strategi yang diambil dalam perancangan barang sistem, manusia dan komputer haruslah dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Secara esensial, perbedaan relatif kemampuan manusia dan komputer menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan yang bersifat komplementer dari manusia dan komputer. Manusia dapat menangani berbagai persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan. 6. Kesimpulan. Efisiensi dalam sistem komputer yang melibatkan berbagai macam aspek sosial telah melahirkan bermacam-macam ragam dialog untuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama, dan hasil yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer, sehingga meskipun efisiensi dalam aspek rekayasa perangkat lunak sistem menjadi sangat penting jika mereka berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Seringkali perancang lebih memilih untuk memanfaatkan hasil teknologi baru untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem. Sebaliknya, tidak dapat dipungkiri bahwa biaya personal dari seorang ahli akan semakin meningkat waktu ke waktu. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.